Halo semuanya, selamat datang di channel Taniman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas audiobook dari buku Watana, Wana Tani Ternak, The Mindset, karya dari Muhaimin Iqbal. Topik pertama yang akan saya bacakan yaitu Mindset. Tahun lalu, produksi daging sapi nasional Indonesia hanya 430.000 ton atau sekitar 1,8 kg per kapita. Kalau datanya FAO menyebutkan konsumsi daging rata-rata kita adalah 10 kg per tahun per kapita, maka tambahannya perlu diisi dari daging ayam, kambing atau domba, dan tentu saja daging impor. Ini hanya sekedar untuk mempertahankan tingkat konsumsi daging yang sekarang. Lantas, bagaimana kita bisa meningkatkan konsumsi daging per kapita sama dengan rata-rata konsumsi masyarakat dunia yang sekitar 42 kg per tahun per kapita? Jawabannya ada di mindset. Memenuhi tingkat kebutuhan daging rata-rata sekarang saja sudah sangat berat, apalagi bila hendak meningkatkan lebih dari 4 kalinya untuk sekedar menyamai rata-rata konsumsi daging penduduk dunia. Rasanya tidak terbayangkan. Tetapi itulah kita. Kalau kita berpendapat tidak akan bisa, maka kita memang tidak akan bisa. Sebaliknya, bila kita berpendapat insya Allah bisa, maka insya Allah kita pun bisa. Allah menjanjikan hal ini dalam hadis qudsinya. Aku seperti sangkaan hambaku. Siapa yang lebih benar janjinya selain Allah? Maka inilah yang harus ditempuh di setiap perubahan besar yang akan kita lakukan, yaitu berubah dahulu mindset kita bahwa kita akan bisa. Kemudian setelah itu kita mencari jalannya. Bila mindset kita sudah tidak bisa, maka kita pun pasti tidak mencari jalan untuk bisa. Mindset adalah sekumpulan asumsi-asumsi yang membentuk pola pikir dan pola tindak kita. Dalam kaitan daging misalnya, asumsi-asumsi itu antara lain adalah daging identik dengan daging sapi, padahal misalnya daging domba dan kambing juga tidak kalah baiknya. Kita juga berasumsi bahwa untuk beternak sapi, domba, dan kambing yang murah diperlukan lahan gembalaan berupa padang rumput yang luas. Karena asumsi-asumsi inilah kita menyerah pada Australia dan New Zealand untuk kebutuhan daging dan susu kita. Sama dengan ketika berperang. Begitu kita berasumsi bahwa musuh lebih kuat, maka kita akan defensif atau bahkan menyerah. Maka solusi besar dari masalah besar perdagingan yang berpengaruh langsung pada kualitas generasi kini dan nanti ini harus dimulai dari perubahan besar pada mindset kita. Perubahan asumsi-asumsi di pikiran kita yang kemudian akan membentuk perubahan pada pola tindak kita. Lantas, dari mana memulainya? Mumpung kita baru mulai perubahan ini, maka bisa dari awal kita arahkan untuk mengikuti petunjuknya agar tidak lagi tersesat dalam perjalanan panjang ke depan. Kita mulai dari yakin seyakin-yakinnya bahwa janjinya pasti benar. Bahwa bila kita berpikir dia memberi rezeki kita, minimal sama dengan yang diberikannya pada rata-rata penduduk dunia, maka kita pun akan mendapatkannya demikian, mengikuti hadis qudsi tersebut di atas. Lantas, karena dia akan memberi kita daging yang jauh lebih banyak dari yang sekarang kita terima, maka jalannya lah yang berlaku dan bukan jalan yang selama ini kita tempuh. Bila setelah jungkir balik memproduksi daging sapi, kita hanya menghasilkan daging sapi yang setara 1,8 kg per tahun per kapita, maka terlalu jauh produksi ini bila mengejar konsumsi daging yang 42 kg per tahun per kapita seperti konsumsi rata-rata penduduk dunia. Lantas, dari mana lompatan besar itu akan kita peroleh? Dari mana lagi kalau bukan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya? Al-Quran yang dengannya gunung pun bisa terbelah. Dalam Quran surah ke-59 ayat 21 yang menjadi jawaban atas segala sesuatu. Dalam Quran surah ke-16 ayat 89 yang menjadi petunjuk, penjelasan atas petunjuk dan pembeda. Dalam Quran surah ke-2 ayat 183 pasti sangat bisa menjawab seluruh persoalan daging ini. Coba dengarkan rangkaian ayat-ayat berikut misalnya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan hijauan, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Dalam Quran surah ke-80 ayat 24 sampai ke-32. Kemudian, dialah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu,
sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Dalam Quran Surah ke-16 ayat 10-11. Pemahaman dan pendalaman ayat-ayat tersebut akan segera merubah mindset kita, bahwa lahan-lahan gembalaan terbaik itu bukan padang rumput yang luas seperti yang dimiliki oleh Australia dan New Zealand misalnya. Lahan-lahan gembalaan yang diresepkannya itu adanya di antara kerindangan tanaman-tanaman lain dari jenis biji-bijian, kurma, anggur, zaitun, segala macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rumput-rumputan, dan segala tanaman yang membentuk kebun-kebun yang lebat. Negeri mana yang memiliki ini semua? Utamanya adalah negeri-negeri tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang sempurna. Negeri mana itu? Salah satu yang terbaiknya tentu adalah negeri ini, Indonesia. Jadi, resep penggembalaan dari Al-Quran tersebut di atas justru paling fit atau cocok bila diterapkan di negeri ini, lebih dari negeri-negeri lain yang selama ini membentuk mindset kita, seolah merekalah yang bisa memproduksi daging dan susu yang murah itu. Masalahnya adalah kebun-kebun yang luas dari perkebunan, kehutanan, industri, dan lain sebagainya adalah bukan milik rakyat. Di mana rakyat bisa menggembalakan ternak-ternaknya? Jawabannya ada di hadis berikut. Orang-orang muslim itu bersyirkah dalam 3 hal, dalam hal padang rumput, air, dan api. Dari Sunan Abu Daud nomor 3745. Kuncinya ada di syirkah atau kerjasama itu. Ketika kita tidak bersyirkah seperti sekarang, dengan potensi ladang gembalaan yang paling baik pun, kita tetap tidak bisa makan daging secara cukup. Kita bisa bersyirkah dengan para pemilik perkebunan, perhutani, pengelola jalan tol, dan bahkan pengelola-pengelola lapangan golf untuk bisa menggembala di lahan gembalaan yang sangat luas. Orang-orang yang pesimis pasti akan melihat masalah demi masalah. Menggembala di lahan perkebunan tidak akan diizinkan pemiliknya, juga di perhutani. Menggembala di pinggir jalan tol akan meningkatkan kerawanan pengguna tol. Menggembala di lapangan golf akan merusak keindahan lapangan golf dan segudang permasalahan lainnya.